Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Renungan pagi ini berjudul Finding Peace in Chaos. Menemukan kedamaian dalam kekacauan. Filipi 4 ayat 7 katakan begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, memelihara pikiran kita di dalam Kristus. Teman saya, pendeta di Bekasi Utara, saudara, istrinya sambil mengadakan pelayanan, dia juga jual aqua, gas, LPG, dan lain-lain. Satu hari, kebakaran saudara rumahnya. Termasuk beberapa tetangganya, kebakarannya berasal daripada dia. Nah, Bapak Ibu, tetangganya lihat, pendeta ini meminta maaf atas apa yang terjadi, tapi dari kata-kata, dari sikapnya, dia sukacita, damai sejahtera, saudara. Akhirnya tetangga-tetangganya menilai, kamu ini ya asuransi ya, sehingga kamu bakar rumah supaya asuransi ganti. Enggak, saya menemukan kedamaian karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun, dalam chaos sekalipun, saya tetap bersyukur. Dan akhirnya saudara, Tuhan ganti juga dalam beberapa waktu. Sekarang dia sudah luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah anak-anak Tuhan yang memiliki damai sejahtera, yang melampaui segala akal. Akal manusia, pikiran manusia, kita bersedih dalam keadaan begitu. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, damai sejahtera itu melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera bukan berarti hidup tanpa masalah dan kesulitan. Kedamaian adalah saat kita walaupun dalam masalah sekalipun, kita tetap tenang. Seringkali kita berpikir bahwa hidup kita damai jika tanpa masalah dan tanpa kesulitan. Padahal sudah jelas bahwa hidup di dunia yang kacau ini tidak bisa kita selalu menerima yang baik, tetapi mengalami hal-hal yang mungkin kita tidak harapkan terjadi dalam hidup kita. Pernyataan bagaimana kita menemukan kedamaian di tengah-tengah kekacauan itu ada dalam Filipi 4 ayat 6, ayat sebelumnya. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kunci untuk kita tetap bisa menemukan kedamaian di tengah-tengah kekacauan, yang pertama dikatakan jangan khawatir. Terkadang kita membiarkan rasa khawatir, ketakutan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga akhirnya kita mendapati diri selalu gelisah tanpa kedamaian. Daripada dikuasai oleh kekhawatiran, lebih baik arahkan diri kita untuk mempercaya Allah sepenuhnya. Dia pegang kendali hidup kita, menyertai kita dalam segala situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan tadi doa. Biarkan Tuhan mengetahui apa isi hati kita lewat doa-doa kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa dia mengerti isi hati kita walaupun kita tidak pernah mengungkapkan. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kita bisa menyampaikan segala sesuatu juga kepada dia lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Hanya dengan jalan itulah kita bisa memperoleh kedamaian di dalam hati kita walaupun situasinya tidak memungkinkan. Doa mengubah kekhawatiran menjadi kepercayaan terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga doa mengubah kehidupan orang-orang percaya jadi kuat imannya, pengharapannya selalu di dalam kasih anugerah Tuhan. Terakhir dikatakan mengucap syukur adalah sebagai tanda kita membiarkan Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita untuk melewati situasi yang tidak kita harapkan. Mengeluh hanya akan semakin membuat kita fokus pada masalah-masalah yang kita hadapi. Ketakutan yang ada dalam hidup kita itu mengeluh. Tetapi dengan mengucap syukur atas anugerahnya, dia menyediakan berkat-berkatnya kepada kita yang tak terbatas. Dengan demikian, maka Allah damai sejahtera yang sempurna menjadi bagian dalam hidup kita. Tetaplah percaya setia kepada Tuhan lewat doa, lewat ucapan syukur, dan lewat penyertaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus.
1 Tesalonika kelima ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.